semuanya, perkenalkan nama saya Miliza Nisa. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Universitas Diponegoro atau sering disebut Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang berlokasikan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip berlokasi di daerah Tembalang yang memiliki 11 fakultas, sedangkan kampus lainnya berlokasi di daerah Peleburan. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN di setiap tahunnya. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswanya sebagai salah satu syarat kelulusan. Sejak tahun 2020, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata pulang kampung yang dilakukan oleh setiap mahasiswanya. KKN Tim 2 periode 2020-2021 yang akan diselenggarakan selama 42 hari. KKN dilakukan mulai dari tanggal 30 Juli hingga 12 Agustus 2021 dengan menyusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Semangatlah Anda dalam bertugas ini, ya. Semua mengalami, ya, semua mahasiswa mengalami apa yang Anda. Undip pun juga begitu, ya. Saya rasa sedih melihat kampus yang kosong, masih tidak ada kegiatan mahasiswa. Dan semuanya adalah ukurannya adalah taruhannya hanya dua, hidup atau mati. Tidak ada pilihan lain. Target masyarakat yang saya pilih untuk melaksanakan KKN merupakan masyarakat RT 5 RW 2 Desa Dukong. Desa Dukong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Dukong terdiri dari 19 RT dan 5 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 4.587 jiwa. Di Desa Dukong terdapat beberapa perumahan seperti Perumahan Pelangi Residen dan Perumahan Ketakong Residen. Kebanyakan masyarakat di Desa Dukong berprofesi sebagai wirausahawan. Banyak masyarakat yang membuka toko kelontong, toko baju, warung makanan, bengkel, dan berbagai usaha lainnya. Di Desa Dukong juga terdapat sarana ibadah yaitu Masjid Al-Jannah, Musola Al-Kausar, dan juga kelenteng ibadah Tionghoa. Terdapat juga sarana pendidikan seperti TK dan PAUD Pembina Tanjung Pandan, SD Negeri 16 Tanjung Pandan, dan juga SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Sebelum melaksanakan program KKN, saya dan teman-teman KKN Undip di Tanjung Pandan mengurus perizinan KKN terlebih dahulu ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung. Setelah itu, kami juga mengurus perizinan ke kantor Bupati Kabupaten Belitung. Lalu, untuk mengurus perizinan yang terakhir, saya juga mengurus ke kantor Kepala Desa Dukong. Sebelum melaksanakan program 1, saya terlebih dahulu melakukan survei ke SD Negeri 16 untuk memastikan bahwa SD tersebut menerapkan pembelajaran secara daring. Saya juga melakukan survei ke beberapa anak SD untuk mengetahui kegiatan mereka selama di rumah dan untuk mengetahui pola belajar mereka selama pembelajaran secara daring.
Program 1 dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan tetap menerapkan aturan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Program 1 dilaksanakan sesuai dengan tema COVID-19, yaitu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa SD selama proses belajar secara daring. Program 1 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar meskipun hanya dilakukan di rumah saja. Dalam kegiatan ini, anak-anak diberikan edukasi mengenai pentingnya semangat dalam belajar, serta bagaimana cara agar mereka bisa mempertahankan semangat belajar yang mereka miliki. Anak-anak juga diberikan pemahaman dan alternatif untuk belajar dengan menggunakan gadget yang mereka miliki untuk bisa mendukung proses pembelajaran secara daring. Adapun sasaran dari pelaksanaan program 1 ini adalah siswa SD yang sedang mengikuti proses pembelajaran secara daring. Program 2 ini berkaitan dengan tema SDGs, yakni melakukan webinar mengenai positive parenting kepada orang tua muda yang memiliki anak usia dini. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai parenting kepada orang tua yang belum memiliki pengalaman dalam proses parenting, sehingga terbangunnya hubungan yang positif antara orang tua dan anak. Peserta webinar pada program ini diberikan edukasi mengenai apa itu positive parenting, tipe-tipe parenting, serta bagaimana penerapan positive parenting. Sasaran dari program ini yaitu kepada orang tua muda, khususnya para ibu di wilayah Desa Dukong yang baru memiliki anak usia dini. Monitoring program pertama yaitu dilakukan dengan cara membantu siswa SD dalam mengerjakan tugas dan mengajari mereka mengenai penggunaan aplikasi pada gadget untuk mendukung proses belajar secara daring. Sedangkan untuk monitoring program kedua dilakukan dengan cara membagikan booklet online yang berisikan materi positive parenting agar bisa menjadi referensi serta alternatif dalam penerapan proses parenting. Selain melakukan 2 program KKN tadi, saya juga berinisiatif untuk membuat hand sanitizer yang nantinya akan saya bagikan kepada masyarakat sekitar. Hand sanitizer yang saya buat berbahan dasar daun sirih dan juga jeruk nipis yang bisa menjadi alternatif untuk membersihkan tangan dari kuman dan virus di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Miliza Anissa selaku mahasiswa KKN yang sudah melakukan kegiatan di desa kami. Kegiatan ini cukup memberikan pelajaran dan pemahaman kepada masyarakat kami, khususnya kepada para siswa SD yang sedang menerapkan proses pembelajaran di rumah ataupun secara online, karena sangat membantu dan penting bagi mereka untuk memiliki semangat belajar agar belajar di rumah tetap efektif. Kami berharap semoga kedepannya ada mahasiswa lagi yang akan melakukan KKN di desa kami agar dapat untuk membangun desa kami dan memberikan dampak-dampak positif lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.